Strategi percepatan pembangunan sektor industri manufaktur di Indonesia, implementasi revolusi industri 4.0. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor industri terhadap PDB relatif signifikan, yaitu sebesar 20% pada tahun 2016 dan membuka lebih dari 14 juta lapangan pekerjaan. Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pertumbuhan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain, yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, dan juga kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input yang diolah. Di tengah makin melambatnya pertumbuhan industri manufaktur dan makin menurunnya kontribusi output industri besar dan sedang, sejak tahun 2006, pemerintah menuangkan kebijakan tentang pengembangan sektor industri manufaktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJMN, yang menyatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia akan diperkuat dengan kedudukan sektor industri manufaktur. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan mengimplementasikan revolusi industri 4.0 atau RI 4.0 yang memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia. Selain itu, juga menjadi salah satu cara untuk mempercepat visi Indonesia untuk menjadi 10 kekuatan ekonomi terbesar dunia. Implementasi RI 4.0 didahului dengan penyusunan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang menjadikan 5 sektor sebagai fokus strategis dan 10 prioritas nasional untuk memperkuat struktur industri manufaktur Indonesia. Inisiatif tersebut memberikan potensi besar untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan daya saing global dan mengangkat pangsa pasar ekspor. 5 sektor strategis tersebut adalah 1. Makanan dan minuman, 2. Tekstil dan pakaian, 3. Otomotif, 4. Kimia, dan 5. Elektronik. Di sisi lain, Indonesia juga tidak terlepas dari pengalaman deindustrialisasi baik dari banyak negara maju maupun negara-negara industri baru belakangan ini. Deindustrialisasi dini di Indonesia bisa saja disebabkan oleh rendahnya nilai investasi, perlambatan pertumbuhan, dan inefisiensi. Karakteristik sektor industri di Indonesia cenderung bersifat padat karya dan menghadapi gejala adanya kemungkinan polarisasi. Meskipun telah dilakukan upaya terhadap implementasi kebijakan yang substansial untuk mereorganisasi aktivitas sektor industri, namun kontribusi sektor industri terhadap GDP terus mengalami penurunan dari 27,75% pada tahun 2000 menjadi hanya tinggal 20,9% pada tahun 2015. Dari aspek penyerapan tenaga kerja juga mengalami stagnasi sekitar 13,6% pada tahun 2015 dan masih relatif sama dengan tahun 2000 sebesar 13%. Selain penurunan kinerja industri manufaktur Indonesia, sektor ini juga mengalami periode kenaikan harga-harga input produksi yang sangat tajam. Penelitian ini mengestimasi efisiensi teknis, komponen utama total faktor productivity, dan kontribusi pertumbuhan biaya per input produksi dengan menggunakan stochastic frontier analysis pada tingkat firm sejak tahun 2007 hingga 2013. Selain mempertimbangkan adanya perbedaan faktor antar firm yaitu lokasi, ukuran, skill, dan teknologi yang digunakan, penelitian ini juga menggunakan 4 input produksi, yaitu tenaga kerja, kapital, energi, dan bahan baku, serta juga menghitung efek biaya yang jarang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka efek dari produktivitas dapat dibedakan melalui 4 saluran, yaitu 1. Pertumbuhan input, 2. Perubahan efisiensi teknis, 3. Kemajuan teknologi, 4. Efek skala. Mengenai analisis hasil berdasarkan komponen pertumbuhan produktivitas. 1. Aktivitas industri di Indonesia bertumbuh terutama melalui pertumbuhan input, artinya dengan menambah tenaga kerja, kapital, energi, dan bahan baku. 2. Kemajuan teknologi telah berkontribusi mendorong pertumbuhan pada tahun 1990-an dan awal tahun 2000. Namun, sejak 1 dekade terakhir telah mengalami penurunan dan selanjutnya berdampak pada penurunan total faktor productivity.
3. Pertumbuhan input dan kemajuan teknologi mengalami tren penurunan ditunjukkan oleh kontribusi yang semakin kecil dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan untuk mentransformasi lingkungan produktivitas sektor industri di Indonesia. 4. Sebaliknya, perubahan efisiensi teknis dan efek skala merupakan saluran yang masih belum dimanfaatkan karena memberikan kontribusi yang sangat kecil pada total faktor productivity. 5. Menciptakan nilai tambah masih sangat terbatas di seluruh sektor ini karena elastisitas output yang terbesar terdapat pada input energi sebesar 70% dan bahan baku sebesar 65%, sedangkan input kapital sebesar 35% dan input tenaga kerja sekitar 21%. Analisis hasil berdasarkan karakteristik foam adalah sebagai berikut. 1. Ukuran foam merupakan faktor penting dan positif sebagai determinan dari total faktor productivity, perubahan efisiensi teknis, dan efek skala. Hal ini mengimplikasikan bahwa peningkatan ukuran foam menjadi hal yang vital untuk lingkungan produktivitas yang lebih baik. Pada foam yang menggunakan tingkat intensitas teknologi sedang, ukuran foam juga mampu mendorong kemajuan teknologi. 2. Foam besar lebih berpeluang untuk memperoleh efisiensi teknis. Peningkatan ukuran foam memiliki efek positif terhadap efisiensi teknis pada semua sektor industri berdasarkan kelompok teknologi. 3. Pada kelompok industri dengan tingkat intensitas teknologi rendah dan menengah, semakin besar ukuran foam, maka efek skala yang merupakan komponen penting produktivitas juga makin meningkat. Jika biaya tenaga kerja meningkat, maka tambahan penciptaan output dibutuhkan untuk mendorong kenaikan upah. Dengan membantu foam untuk meningkatkan skala operasional akan meningkatkan kompensasi tenaga kerja, terutama pada industri yang lebih bersifat padat karya. Investasi atau penanaman modal asing atau PMA memberikan efek positif pada total faktor productivity dan perubahan efisiensi teknis. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi asing langsung atau FDI, maka akan mampu mendorong pertumbuhan total faktor productivity. 5. Melalui horizontal spillovers, FDI juga berkontribusi pada penciptaan efisiensi teknis foam pada semua sektor di semua kelompok industri. Selanjutnya, horizontal spillovers juga berpengaruh secara positif terhadap efek skala di sektor industri dengan tingkat teknologi sedang dan sedang hingga tinggi. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan untuk mendorong FDI, terutama pada sektor tersebut yang memberikan hasil yang lebih besar di kemudian. 6. Kebijakan dalam persaingan juga menjadi penting. Semakin besar konsentrasi pasar, maka makin kecil pula total faktor productivity dan perubahan efisiensi teknisnya. Namun, semakin tinggi konsentrasi pasar atau makin besar ukuran foam, maka makin memungkinkan untuk memperoleh efek skala pada foam dengan tingkat intensitas teknologi yang rendah. 7. Foam yang memiliki transaksi internasional atau melakukan ekspor dan impor mempunyai total faktor productivity yang lebih tinggi, terutama melalui komponen kemajuan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa foam dengan peningkatan kapabilitas untuk pasar ekspor merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas. 8. Upah tenaga kerja pada foam yang lebih besar dimiliki asing dan berorientasi ekspor ternyata lebih tinggi daripada foam yang berorientasi domestik. Secara kontras, foam yang berorientasi dengan bahan baku impor memiliki pertumbuhan upah yang relatif rendah. Dengan demikian, jika upah diharapkan naik, maka penting dalam membantu foam-foam tersebut untuk tumbuh lebih besar melalui pencarian alternatif pasar yang lebih kompetitif pada ekspor dan memperbaiki sumber bahan baku domestik untuk menurunkan biaya produksi. 9. Upah dan pendapatan meningkat lebih tinggi pada tenaga kerja yang lebih memiliki skill atau keahlian, sehingga program untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja dibutuhkan agar terjadi pemerataan dan pertumbuhan upah yang berkelanjutan. Ukuran foam menjadi sangat penting. 1. Semakin besar ukuran foam, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan ekspor inovasi, pelatihan, dan pengendalian kualitas. 2. Semakin besar ukuran foam, maka foam tersebut beroperasi pada biaya yang lebih murah atau semakin kompetitif, sehingga foam tersebut akan mencapai economies of scale yang seringkali penting untuk persaingan di pasar global. 3. Foam dengan tingkat total faktor productivity yang lebih tinggi dan bernilai positif, makin besar pula kemungkinan foam tersebut untuk menjadi lebih besar, diukur dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki, yaitu lebih dari 100 orang. 4. Dengan membantu foam besar, maka akan mendukung rantai pasok sehingga mereka bisa membantu pelaku usaha kecil baik produsen maupun konsumen. 5.
kompensasi upah cenderung lebih besar pada firm besar, eksportir, firm yang dimiliki oleh orang asing, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih besar pada firm besar dan berorientasi ekspor. 6. Pada tahun 2016, di antara 100 firm sedang dan besar, hanya kurang dari 7 firm termasuk kategori firm besar. Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Amerika Serikat, sebesar 100/20. 7. Firm besar di Indonesia memiliki kesempatan kerja 4,6% lebih rendah daripada tingkat optimalnya, sehingga berpotensi untuk kehilangan 230.000 lapangan kerja. 8. Firm besar dan berorientasi ekspor membayar upah lebih mahal sekitar 25-50% sejak awal pendirian. Terdapat 55 hingga 80% dari firm besar di Indonesia yang sejak awal pendiriannya sudah termasuk firm besar, sedangkan hanya 1 dari 100 firm yang berubah status dari firm kecil ke sedang dan firm sedang ke besar. 9. Dengan menggunakan BUMN untuk mengisi kesenjangan produktivitas dan ukuran firm seringkali tidak bisa tercapai, karena BUMN memiliki kemungkinan 3 kali lebih kecil untuk menjadi firm yang produktif atau menjadi pelopor inovasi dan pengembangan. 10. Diregulasi dapat membantu, tetapi akan menghindari adanya pemberian akses khusus untuk pemain besar, misalnya perlakuan khusus, akses terhadap sumber daya dan perpajakan, yang memungkinkan untuk menciptakan proteksi untuk pelaku bisnis lama dan menjadi penghalang bagi firm kecil untuk bersaing. 11. Firm besar cenderung beroperasi secara formal untuk melaporkan informasi, mempekerjakan tenaga kerja formal, dan adanya bantuan sosial. 12. Upah pada firm besar 22% lebih tinggi daripada firm kecil, dan hampir separuh dari lapangan kerja diciptakan oleh firm besar. 13. Firm besar juga memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk ekspor dan 3-4 kali lebih besar untuk melakukan diversifikasi produk. Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa kebijakan bisa diarahkan pada hal-hal berikut ini. 1. Menyerap tenaga kerja yang bersifat unskilled dalam jumlah besar pada firm-firm dalam kelompok industri sedang dan bersifat padat karya. 2. Peningkatan skill pada kelompok industri dengan teknologi rendah untuk meningkatkan efisiensi teknis dan total faktor productivity. 3. Menjaga kestabilan harga-harga energi seperti listrik, minyak, solar, dan bahan bakar lainnya. 4. Revitalisasi teknologi pada semua kelompok industri. 5. Mengurangi ketergantungan sebagian besar industri, terutama yang berada pada 9 sektor kunci nasional pada bahan baku impor. 6. Input kapital dan bahan baku memainkan peran penting pada kelompok UKM, sehingga upaya perlu diarahkan untuk mendukung capital dipping sumber-sumber alternatif bahan baku untuk meningkatkan produktivitas UKM. 7. Peningkatan upaya sinergitas, sinkronisasi, dan pengintegrasian strategi pembangunan industri manufaktur antar lembaga. 8. Melakukan investasi pada kualitas produk melalui sertifikasi kualitas internasional. 9. Memperluas jaringan pasar baik domestik maupun asing, dan juga membantu bisnis startup yang memiliki ukuran besar dan berorientasi ekspor. Mendukung fungsi asosiasi sebagai jalur sosialisasi program dan memperluas jaringan baik di dalam atau di luar negeri. 10. Memacu inovasi dengan meningkatkan pengeluaran pada riset dan inovasi dan adanya pengembangan produk dan sistem, misal sertifikasi pengendalian kualitas, sertifikasi kesehatan, dan keselamatan kerja dan lingkungan. 11. Melakukan investasi dalam skill dan pembangunan modal manusia melalui pelatihan secara formal, pembayaran upah berbasis skill, dan mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.